Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah ya, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Kita masuk halaman 46. Kita masih membahas tentang apa itu berfikir. Jadi definisi berfikir seperti sudah dijelaskan bahwa di situ adalah naqlul waqi biwasitatil hawasi ila dimagi ma'a yufassiruha ma'a ma'lumatin sabiqah. Jadi mencerap fakta ya dengan melalui perantaraan panca indera ya kan, dan ditafsirkan ya di dalam otak, kepada otak ya, dengan adanya maklumat sabiqah. Nah, di sini ada pembahasan yang sebenarnya menjadi mendasar, yaitu adalah objek-objek yang dipikirkan. Makanya dibahas di sini ya. Amal bahsu fima yasihu an yajriya fihi tafkiru wa ma la yasihu an yajriha fihi fa innahu ala badahatihi ya. Aqidatul uqadi, uqdatul uqadi ya. Jadi di situ dikatakan adapun pembahasan yang di situ bisa menjadi yasihu, layak untuk berjalannya berfikir, untuk berlangsungnya proses berfikir, dan apa yang tidak layak untuk berlangsungnya proses berfikir, maka itu sudah otomatis ya, sudah tidak perlu dipikirkan. Badahah itu secepat kilat ya, ya ala badahatihi, yang itu adalah bagaimana ya, uqdatul aqdi, uqdatul uqadi. Jadi ini adalah apa itu uqdatul uqadi? Pangkal permasalahan. Jadi pokok pembahasannya. Jadi mana yang bisa dijalankan untuk berfikir dan mana yang kemudian bisa berfikir itu berjalan, yang tidak, itulah pangkal pembahasan atau pangkal dari urusan orang-orang membahas masalah berfikir ya kan ya. Wa munzilakul katsir wa minzilakul katsiri minan nasi hattal mufakkirin, dan ini menggelincirkan kebanyakan dari orang-orang, meskipun ya sampai juga para mufakirin ya, para mufakirin ini, para cendekiawan pun tergelincir terhadap urusan mana yang dibahas, mana yang yang difikirkan dan mana yang tidak difikirkan gitu. Mana yang bisa berlangsung proses berfikir, mana yang tidak. Makanya dikatakan di sini ya, amma badahatihi fa inna ta'rifal aql. Adapun yang menjadi tadi secara langsung tidak perlu lagi dipikirkan itu, atau orang itu sudah harusnya tahu
Kalau dalam bahasanya itu adalah sesuatu yang aksiomatis, udah lebih dari otomatis, orang itu sudah langsung paham harusnya. Yaitu adalah apa? Definisi berfikir. Au ya, ma'rifata maknal akli, ya. Atau yang di situ adalah pemahaman, ya. Apa? Makna berfikir dengan ma'rifatan jazimatan. Ya, dengan bentuk yang sangat pasti. Jadi kita ini membahas masalah definisi berfikir atau membahas tentang pemikiran, hal apa saja yang bisa dipikirkan itu sudah harusnya otomatis gitu loh maksudnya. Nggak perlu lagi pakai loading, seret lama, ini tuh bisa dipikirin nggak ya? Enggak. Harusnya dia sudah otomatis dalam benak seseorang. Ini bisa menjadi bahan pemikiran, ini tidak menjadi bahan pemikiran. Harusnya begitu. Ini yang menggelincirkan orang-orang. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya kan? Yang itu, ya, taqdi badahatan bi anna tafkira innama yajri fi ma huwa waqi'un aw lahu waqi'un. Ya. Jadi yang dikatakan di sini, yang itu mengharuskan adanya otomatis atau aksiomatis, sudah pasti terpikirkan atau sudah pasti bisa. Apa? Bi anna tafkira innama yajri, bahwa sesungguhnya yang namanya berfikir itu adalah berjalan pada adanya fakta atau di situ ada fakta. Yajri fi ma huwa waqi'un. Ya. Aulahu waqi'un, atau itu memang fakta itu sendiri. Jadi kalau faktanya itu tidak ada di hadapan orang itu tahu bahwa sedang memikirkan fakta di tempat lain, tapi memang ada faktanya, ada waqi'nya. Paham nih? Jadi nggak bisa ngayal. Ngayal itu bukan mikir, kecuali yang dihayalkan itu memang ada faktanya, atau yang sedang dipikirkan itu ada faktanya. Jadi ada faktanya, ada bendanya. Terus diingat nih, yang di luar jangkauan itu nggak akan bisa dipikirkan. Memikirkan tentang sifat Allah, Allah itu adil, adilnya gimana ya, bahas, nggak bisa. Kecuali itu mendapati informasi dari Al-Quran. Membahas tentang fungsi otak. Otak ini kiri kanan, ya, kiri masalah seni, kanan masalah logis, bukan. Karena nggak punya fakta orang untuk kemudian menelaah bagaimana kerja otak. Yang ada cuma letupan-letupan apa? Letupan-letupan stimulus kalau misalnya dia pakai CT scan misalnya. Contoh begitu. Nah, ini harus diingat nih ya. Jadi kalau dalam belajar masalah berpikir, dia harus tahu mana yang secara aksiomatis lebih dari otomatis itu. Ya. Yang sudah tidak perlu dipikirkan lagi adalah benda ini atau hal ini layak dipikirkan atau tidak. Nih, lanjutin di sini. Wala yasihu an yajri fi ghairil waqi al mahsus. Dan tidak layak untuk berjalan pemikiran itu pada apa? Yang selain fakta yang bisa diindra. Pada selain fakta yang bisa diindra. Memikirkan zat Allah nggak akan bisa. Karena tadi. Tapi memikirkan makhluk Allah, kebesaran Allah, tentang bagaimana ciptaannya, itu bisa dirasakan. Jadi membahas sesuatu yang tidak ada faktanya, itu nggak bisa berpikir di situ. Ngayal, halu. Ya, harus diingat. Kenapa? Li'anna amaliyatat tafkiri, dikarenakan aktivitas berpikir, hiya naklul waqi biwasitatil hawasi ila dimaghi, yaitu adalah apa? Mencerap fakta dengan perantaraan panca indera kepada otak. Fa idza lam yakun hunaka waqi'un mahsusun,
Maka ketika tidak ada di situ fakta yang bisa diindra, fa innal amaliyatal fikriyata la yumkinu an tuhassila. Maka tidaklah mungkin berpikir itu bisa sampai, bisa dihasilkan kalau nggak ada faktanya. Gitu loh, ya. Jadi faiza lam yakun hunaka waqi, dan apabila di situ tidak ada fakta, nggak ada itu yang Nabi pikirin, nggak punya fakta-faktanya, itu nggak bisa. Jadi yang namanya berpikir itu harus ada faktanya. Ntar dijelasin di sini contohnya. Ya. Fa in tafa'al his, maka apabila hilang, lenyap di sini ya. Ya. Apa itu? Penginderaan bil waqi. Ya. Yanfi wujudal tafkiri. Ya. Maka hilanglah fakta berpikir atau keberadaan berpikir itu. Jadi tidak ada berpikir di situ, karena tidak ada hissi, pengindraannya terhadap fakta. Ya. Wa yanfi imkaniyatat tafkir, dan menghilangkan juga, meniadakan juga apa? Kemungkinan bisa berpikir. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan yang seharusnya, yang sudah ya bada hatihi. Ya. Nah, wa ma kaunul bahsi, adapun keadaan pembahasan fihi uqdatul uqadi, yang itu menjadi pangkal permasalahannya, fa inna katsira minal mufakirin, maka sesungguhnya kebanyakan dari para mufakirin qad jara bahsahu fi ghairil waqi, telah berjalan, telah mengakukan perbuatan apa itu? Berpikir yang enggak ada, kata mereka berpikir yang enggak ada faktanya. Ya, jara bahsahu, mereka telah melakukan pembahasan yang bagaimana? Fi ghairil waqi, yang enggak ada faktanya. Misalnya di sini, wa ma falsafatul yunaniyatu, misalnya para filosof. Ya. Kulluha illa bahsan fi ghairil waqi. Semuanya mereka itu tiada lain kecuali membahas yang tidak ada faktanya. Ini para filosof Yunani. Contoh misalnya Plato. Plato ini filosof Yunani yang pertama-tama yang menelurkan pemahaman tentang masalah republik. Republik dalam sistem model pemerintahan, itu Plato. Kembali kepada publik, kepemimpinan itu nggak masuk akal, nggak bisa, tetap aja 1-2 orang yang memimpin. Nggak bisa semua orang itu banyak memimpin. Begitu juga memungut suara yang banyak juga nggak bisa. Ini Plato. Plato punya murid ada Socrates dan Aristoteles. Ya, Aristoteles ini ya gurunya dari kalau dalam literatur Inggris itu Alexander the Great. Ya, jadi Alexander yang agung. Kalau dalam literatur Islam katanya itu adalah Iskandar Zulkarnain dalam kitab atau dalam yang diceritakan pada surat Al-Kahfi. Berguru tentang masalah guru ya, guru di sini bukan masalah dia itu tidak beriman, ya. Masalahnya pada waktu itu yang mengajari dia beberapa urusan itu adalah Aristoteles ini, muridnya Plato. Ini filosof Yunani. Dia membahas tentang apa? Tentang yang namanya fisika, matematika, dan metafisika. Itu Aristoteles.
Nah, jadi kata mereka yang namanya matematika itu ya begitu model-modelnya. Tapi berdasarkan asumsi, bukan fakta hitungan-hitungan. Fisika, metafisika itu ada katanya. Ada lagi filosof Yunani, bukan Plato, Plutonisme. Plutonisme ini menggabungkan antara filosofnya Plato dan Aristoteles, ya, yang disebut dengan Neoplutonisme. Ini lebih parah lagi, menggabungkan antara akal pertama dan akal kedua. Jadi akal itu bisa dapat dari atas, akal kedua dari bawah, pokoknya rumit, pusing, nggak ngerti, karena memang mereka membahas yang nggak ada faktanya, ngayal kemudian dibahas. Jadi dikatakan di sini oleh Syekh Taqi An-Nabhani bahwa semua filosof Yunani itu bukan mikir, dia nggak punya fakta. Nah, bahkan ternyata wa ma abahasu ulama utarbiyah. Nah, akhirnya begitu juga yang yang dibahas dari para cendekiawan, apa itu? Ya. Atau para ulama tarbiyah, apa namanya? Ilmuwan, ahli pendidikan. Ya. Ya, fi taqsimid dimaghi. Jadi cendekiawan pendidikan yang membelah, membagi-bagi otak, illa bahsan fi ghairi mahsusin. Tiada lain itu adalah pembahasan yang enggak ada faktanya. Jadi kata mereka, otak kanan, otak kiri itu beda fungsinya. Kalau orang lebih suka seni, otak kanan, otak kirinya itu berbeda. Jadi penggunaan otak kiri, otak kanan. Teori ini itu teori muncul tahun 60-an. Lalu dapat hadiah Nobel. Yang katanya teorinya itu adalah teori berdasarkan apa? Manusia ini punya potensi dasar dari otak kanan, otak kirinya. Faktanya ada orang yang sebelah otaknya hilang tetap bisa hidup, tetap bisa mikir. Dan gak ada orang itu tahu sebenarnya saya ini potensinya otak kanan atau otak kiri. Cuma dalam berdasarkan apa? Ngelihat jari tangan, ngelihat ya pokoknya tadi nggak ada faktanya. Jadi kalau mau diskusi di sini nggak ada faktanya itu. Lalu gimana otak manusia? Otak manusia itu berfungsi semuanya untuk mengkaitkan fakta, mau kiri mau kanan nggak ada masalah. Tapi kita sering sakit kepala di sebelah kiri atau sakit kepala sebelah kanan misalnya. Sakit kepala sebelah, ini bukti otak kita kiri kanan berbeda. Lah iya, memang ada dua posisi. Ada otaknya di situ. Pembagian atas fungsi otak itu nggak sesuai fakta gitu. Karena nggak ada faktanya. Dan itu bukan mikir, teori, asumsi. Coba kalau kalian nanti belajar, ini landasan buat kalian nanti kalau kuliah, belajar di tentang masalah psikologi pendidikan. Ini anak mungkin kayaknya lebih passionnya, lebih kecenderungannya kepada seni nih. Jadi disuruh main gitar terus, disuruh main drum, disuruh main piano, disuruh nyanyi-nyanyi, disuruh main apa ini? Wah, ini karena ada darah seninya. Bukan, latihan juga bisa ini mah. Paham nggak? Ada passion orang ini. Bukan begitu. Semua orang bisa selama yang pernah ditempuh oleh manusia. Tinggal dia minat atau tidak, mau atau tidak, irodahnya itu ada atau tidak. Yang kontinu nggak irodahnya. Kalau dalam kitab kaidah kausalitas asbabiyah itu harus ada irodah, keinginan yang kontinu. Di samping ada faktor akal. Jadi kalau mau latihan bisa. Wah, saya emang nggak bakat di musik. Bukan, semua orang bisa. Tinggal mau atau tidak. Wah, saya emang nggak bakat ngafal. Saya nggak kuat ngafal. Saya bisanya cuma ngitung-ngitungan. Enggak, semua orang bisa ngafal.
Paham gak? Gara-gara ini orang kemudian apa? Melegalisasikan dirinya untuk tidak mampu. Gara-gara apa? Filosof Yunani yang ngayal dipakai sama siapa? Sebagai landasan teori pendidikan. Wah, dia kelelahan otak, dia kemudian otaknya nggak sanggup, dia memang ini. Bukan, dia nggak mau. Atau fisiknya lagi lemah, sakit, ya jelas nggak bisa mikir. Paham? Jadi nggak ada istilah bagi-bagi otak kiri kanan, tengah atas bawah, nggak ada. Otak kita satu utuh, plek. Fungsinya apa? Irtibat, untuk kemudian mengkaitkan fakta dengan maklumat, menyimpan memori maklumat. Dan Allah lah yang kemudian apa? Memberikan hadiah mana maklumat-maklumat itu yang kemudian kuat untuk kita pegang dalam otak. Ada orang yang sekali baca menghafal langsung cepat hafal, iya. Tapi ada orang yang harus berkali-kali membaca baru hafal. Tapi ini sama. Dan itu bukan karena manusianya, cuma dianya sendiri yang mungkin apa? Tidak ada keinginan. Tahu? Pernah kita ceritakan kan? Walaupun ini ada perdebatan. Ceritanya Ibnu Hajar al-Asqalani, kan gitu. Dia ngapain? Dia melihat tetesan batu. Oh, ini air ketetesan batu aja bolong, apalagi otak. Dia belajar, dia bisa, enggak apa-apa. Ada juga yang mungkin seperti siapa? Seperti Abu Hurairah radhiyallahu. Para sahabat sebentar aja bersama Rasul, dengar langsung hafal. Ini Allah yang berikan. Makanya berdoa kepada Allah, kuatkan hafalan. Minta itu boleh, tapi dengan disertai keinginan menghafal. Jadi bukan karena bagi-bagi otak akhirnya apa? Wah, saya mah memang gak bakat ngafal, saya mah bakatnya ngitung, saya mah bakatnya seni, saya bakatnya main marawisan misalnya. Bukan. Paham nih? Gara-gara ini kacau ini semuanya nanti akhirnya. Karena dia tidak berdasarkan fakta. Ya. Wama bahasa kasir, ya. Wama bahasa kasiru minal ulama'il muslimin, dan juga segala yang dibahas dan tidak ada yang dibahas oleh kebanyakan para cendekiawan muslim fi sifatillah, dalam membahas sifat-sifat Allah, wa fi awsafil jannah, dan juga dari sifat-sifat surga, wan nar, dan neraka, wal malaikah, illa bahsan fi ma la yaqa alaihil his, kecuali itu adalah pembahasan yang tidak ada faktanya, tidak bisa diindra sekarang ini. Nanti kalau di surga baru nanti. Jadi pembahasan tentang apa? Penggambaran neraka. Ada jurang, ada kemudian talinya seperti dulu digambarin, ada guntingnya kayak gitu, ada kemudian setrikaan. Itu apa? Hayalan manusia. Kalau memang Allah katakan nanti kulit orang itu dibakar kapalan lalu kemudian hilang lagi, baru lagi, itu iya, biar merasakan azab. Kalau orang itu nanti melihat adanya sungai, bukan seperti yang kemudian digambarkan orang, oh sungainya seperti ini gede kecil, ini sungai di bawah. Enggak, paling cuma gambaran apa yang mendekatkan untuk kemudian gimana manusia mencoba untuk rindu kepada surga dan takut neraka. Tajri min tahtihal anhar, yang berjalan di bawah sungai, di bawah surga itu sungai-sungai. Itu bukan pensifatan yang kemudian benar-benar pasti, cuma mendekatkan saja, tapi nggak akan sama dan nggak bisa. Paham? Ini juga termasuk jadinya. Summa innan nasa bisaklin amin, kemudian manusia dengan bentuk yang lebih umum lagi, ya kan? Yaghlubu ala akhzihim, ya, sebagian besar mengambil mereka, ya, kasiron minal afkari, kebanyakan dari pemikiran-pemikiran, wa ala tafkirihim, dan hasil pemikiran mereka,
fi kasirin minal umur, dalam urusan-urusan yang banyak. Tadi itu gara-gara ngambil hasil filsafat Yunani, adanya apa dalam sistem pendidikan kita, jadi akhirnya disuruh apa? Tadi ada penjurusan, nggak apa-apa deh, nggak ngayal, nggak bisa ngafal, ya kan? Padahal itu berdasarkan dari hayalan. Ngerti kan? Paham gak nih? Nah, jadi kebanyakan pakai begitu, ya kan? Ya, at-tafkiru fi ghairil waqi. Apa yang mereka diambil itu berpikir yang nggak ada faktanya, kata mereka. Padahal nggak mikir sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka itu bukan mikir. Au fi ghairi ma yaqa alaihil his, atau dengan apa yang tidak terjadi pada yang bisa diindra. Ya, ma yaqa'u alaihil his, yang panca indera tidak bisa menelaahnya, memfaktakannya. Ya, wa min hunaka nal bahtsu, dan dari sinilah pembahasan ini fima yasbihu ayyan an yajri fil tafkiri. Ya, pembahasan ini selayaknya atau menjadi apa? Ya, menjadi seharusnya ya, yajri fi tafkiri wa ma la yasihu huwa uqdatul uqadi. Ya, dari sinilah maka diketahui mana yang menjadi pongkol permasalahan. Uqdatul uqadi, apa itu? Segala apa yang bisa dipikirkan dan apa yang tidak layak untuk dipikirkan. Ya, maka jadilah yang mana yang layak dipikirkan dan mana yang tidak layak dipikirkan, itulah titik dari pangkal permasalahan dalam masalah berpikir. Paham? Jadi kita itu harusnya ngerti, ini tuh harusnya nggak lagi jadi pembahasan. Tapi karena manusia ini banyak yang nggak paham, akhirnya bahas itu. Coba tentang perbuatan Allah dibahas, sifat Allah dibahas, padahal mah diimani. Ya, beda itu. Ya, zat Allah dibahas, apalagi. Belum lagi filsafat Yunani, orang ini ada kelelahan berpikir, kelelahan apa? Tidak, padahal fisiknya yang lelah itu. Ya, nggak kuat dia memikirnya ini, bukan fisiknya lelah. Makanya kalian tuh harus apa? Harus fresh, makan, istirahat, bangun, diatur. Ya, paham di sini. Jadi inilah yang disebut dengan apa tadi? Uqdatul uqad. Jadi pangkal permasalahan dalam masalah berpikir yaitu adalah apa? Mana yang bisa dipikirkan dan mana yang tidak bisa dipikirkan. Paham ya? Nah ini, lanjutin ini. Ada pertanyaan? Ya. Ya, apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Ya, kita tutup dengan baca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari
wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.